Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ke-15 ya, mengenai penggunaan transformasi Laplace ya. Ini sebentar saja kita sedikit. Tapi masih digabung dengan inverse transformasi Laplace dari integral ya. Jadi contoh yang minggu lalu masih belum banyak, masih belum lengkap. Nah, ini masih ada contoh lagi ya untuk transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace dari integral ya. Sore Bu, kedengaran? Jelas? Samuel? Sore Bu, jelas kedengaran Samuel? Gak kedengaran ya? Ibu pun suara Samuel nggak kedengaran. Ada yang salah nggak dengan Zoom kita? Nih B, suara Ibu jelas kedengaran? Nih B, Zai? Kedengaran. Sore Bu jelas kedengaran atau gimana Dede? Nanti kita kasih rekam rupanya nggak, suaranya nggak jelas ya. Jelas sore Bu Samuel? Suaranya jelas kedengaran atau gimana? Oh chat. Oh ya, oke. Kemudian nanti kasih jelasin rupanya nggak bersuara ya kan? Karena ada juga Zoom seperti itu Dede. Karena Ibu lihat mikrofon sudah aktif semua. Oke ya. Jadi untuk pertemuan ke-15 ini wajib sebenarnya. Ya. Kita sebentar aja Dede karena slide-nya pun cuma 3. Ini apa namanya? Masih inverse transformasi Laplace dari integral ya, masih dari integral. Nah, di sini inverse Laplace dari 4 dikurang 5S per S pangkat setengah. Setengah atau T per 2 ini. Saya agak kurang ini karena nggak di rumah ya, jadi agak cahayanya kurang ya, Dedek. Apalah sebentar aja. Nah, Dedek perhatikan contoh penjelasannya. Kemudian ini penggunaannya dari contoh yang sebelumnya, Dedek ya. Nah, ini juga lepas inverse dari 1 per S kuadrat ditambah 2S sama dengan dijabarkan untuk S dikali S tambah 2. Karena ini kan bisa difaktorkan ya, S-nya dikeluarkan, tinggal dia S tambah 2. Jadi masing-masing A per S ditambah B per S tambah 2. Nah, sampai sini paham ya? Nah, dari bentuk kuadrat tadi dijabarkan, kemudian di partisi masing-masing. Nah, dari A per S itu untuk A di sini S dikali 1 per S per 1 per S kali S tambah 2 ya. Saya kurang nampak ini gimana. Kurang jelas. Intinya ada perhatikan saja contoh ya kan. Dan penjabarannya pun ini Bu Fika udah jelas ya. Kalau masih ada yang kurang dipahami mengenai jalannya, silakan ditanyakan kembali. Boleh di grup atau di forum diskusi lebih baik ya. Nah, kayak gini kan. S kuadrat ditambah 2S, S-nya dikeluarkan, difaktorkan maksudnya. Nah, dikali dengan S tambah 2, nanti untuk S dia koefisiennya A, untuk S tambah 2 koefisiennya B. Terus diselesaikan masing-masing menggunakan rumus Laplace yang sudah ada di tabel. Ya. Kan untuk Laplace ini sudah ada ketentuannya sendiri ya tadi. Kalau dia konstanta per S, apa penyelesaiannya ya kan? Konstanta per S tambah 2, tambah K, apa penyelesaian itu sudah ada. Tinggal kita menggunakan, tidak disuruh membuktikan lagi. Jadi mirip kayak di trigonometri.
Sudah ada ketentuannya sendiri, kita tinggal menggunakan saja. Nah, berikut untuk yang Laplace inverse dari 2S tambah 3 per S kuadrat dikurang 2S tambah 5. Nah, di sini yang difaktorkan adalah yang bawah ya, yang penyebut. Jadi dia S kuadrat dikurang 2S tambah 1 tambah 4 dikurang S kurang 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Oh ya, hari ini juga harusnya kisi-kisi untuk UAS ya. Adik-adik. Kita UASnya itu tanggal 11 Juli. Ya, masih 1 minggu lagi ya. Sebenarnya kecepatan sih. Nah, jadi minggu depan kita nggak masuk dulu ya. Minggu tenang namanya. Tapi untuk kelas-kelas yang belum selesai pertemuannya sampai 16, nah, minggu depan masih ada perkuliahan. Ya. Minggu ini selesai kita 15, tinggal UASnya aja. Adik-adik menunggu kisi-kisi yang akan Ibu sampaikan di grup. Ya, apa? Soalnya ini nggak masuk ini adik-adik. Kalaupun masuk dia nggak sebanyak ini ya. Tidak sesusah ini. Gitu. Ibu ambil contoh soal-soal yang mudah dipahami dari slide pertemuan sebelum-sebelumnya. Dari pertemuan 9, pertemuan 10, pertemuan 11, 12, seterusnya. Tapi kalau inverse ini adalah beberapa. Entah satu soal aja atau nggak ada sama sekali, lupa. Ya, intinya nanti kisi-kisi Ibu sampaikan juga di grup ya. Ini juga. Nah, untuk penggunaan transformasi Laplace umumnya digunakan untuk menyelesaikan persamaan tanpa melakukan manipulasi matematis kompleks, tetapi menggunakan manipulasi aljabar biasa. Paham maksudnya ya, Dedek? Kita cuma gunakan rumus Laplace-nya. Nah, tapi tetap digunakan manipulasi aljabar seperti ini. Nah, ini contoh manipulasi aljabar yang tadi. Nah, ini ya. S kuadrat tambah 2S, jadi faktorkan jadi S dikali S tambah 2. Itu manipulasi aljabar. Nggak pakai manipulasi matematis secara kompleks. Untuk matematis secara kompleks itu kayak apa ya? Adik-adik ingat integral substitusi atau integral parsial. Nah, itu termasuk apa namanya? Manipulasi matematis yang kompleks. Ya, apalagi kalau dia integral tak wajar menggunakan segitiga siku-siku. Nah, ya kan? Itu juga pernah masuk ya integral tak wajar adik-adik? Matematika 1 atau adik-adik pernah baca lah, nah, integral tak wajar itu membutuhkan manipulasi matematis yang kompleks. Ya. Nah, ini yang barusan adik-adik. Ibu nggak tahu ini kita keluar dari Zoom atau belum ya? Kita keluar dari Zoom atau belum ya, adik-adik? Belum ya? Masih yang tadi ya? Masih yang tadi atau Zoom yang baru? Ibu share link yang baru. Kalau yang apa namanya? Yang baru masuk. Oke ya. Oke, masih merekam adik-adik. Nah, lanjut ya. Dikit lagi sebenarnya tadi, entah kenapa terputus sendiri internetnya. Oh, nggak stabil dia. Nah, untuk transformasi Laplace dapat digunakan antara lain untuk menyelesaikan permasalahan bentuk gelombang periodik maupun tidak periodik. Nah, ini gelombang periodik adik tahu ya? Gelombang sinus dan kosinus itu gelombang yang periodik. Yang tidak periodik itu gelombang tangen. Ya. Terus transitas dalam rangkaian linear. Rangkaian linear itu contohnya rangkaian seri pada RLC. Nah, termasuknya itu. Ya. Terus sistem linear dengan atau tanpa umpan balik. Sistem linear
Adik pernah lihat SPL ya, sistem persamaan linear itu tanpa umpan balik. Nah, itu boleh digunakan transformasi Laplace. Vibrasi transient dalam sistem mekanik, ini kurang ngerti nih ya. Vibrasi transient sistem mekanik. Nah, itu teknik. Entah teknik mesin atau teknik apa ya. Terus propagasi sinyal dalam sistem komunikasi. Ya, alat-alat komunikasi ya. Penyelesaian persamaan diferensial dan lainnya. Nah, ini termasuk persamaan diferensial kita sudah bahas dari awal. Ada yang homogen, ya, ada yang orde 2, ada orde 1, banyak ya, pokoknya banyak lah. Nah, itu bisa menggunakan transformasi Laplace. Ini enggak di detail, contohnya pun tidak ada. Itu saja, Adik. Contoh-contohnya perhatikan. Oke, untuk kisi-kisi Ibu lanjut di grup nanti ya. Untuk pertanyaan lanjut di forum diskusi. Sebentar, Ibu mau lihat siapa-siapa yang hadir hari ini. Tutup dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 orang aja. Oke lah, screen dulu. Ini pertemuan akhir Zoom ya, Dede. Jadi kok dapat hadir lah ya, walaupun sinyal nggak bagus. Karena ya sebentar aja, nggak banyak-banyak. Transformasi Laplace itu 3 kali pertemuan, 4 kali saya ingat itu. Ya, karena dia sebenarnya nggak banyak. Contohnya yang beragam. Jadi adik-adik perhatikan, itu contoh-contoh ada di slide. Itu tidak perlu saya panjang lebar menjelaskan ya. Itu udah jelas adik-adik. Jadi pahami sendirilah kenapa jadi seperti itu. Ya. Oh ya, Bu belum ambil screenshot-nya. Sebentar dulu. Satu, 2, 3, 4, 5. Diaktifkan ininya? Iya, nggak apa-apa. Yang lainnya nggak aktif. Kameranya diaktif bentar ya. Ini terakhir. Lianda, Nibe, Andre. Oke. Ini Lianda kemana nih? Diaktifkan saja sebentar. Ya, saya rekam. Satu, 2, 3, 4, 5. Nggak nampak. Nah, ini baru nampak dari sini. Bentar ya. Oke, jadi untuk minggu depan kita tidak masuk dulu. Untuk tenang untuk apa namanya tuh? UAS ya, untuk UAS. UASnya dimulai tanggal 11 Juli. Jadi masuk kita langsung ujian. Kisi-kisinya adik-adik tunggu saja. Ibu share juga di grup ya. Oke, adik-adik. Untuk pertanyaan lanjut di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.